Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Di pertemuan ke-13 ini, saya tidak bosan-bosannya mengajak kepada kita bersama, termasuk kepada diri saya sendiri, untuk marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman beserta takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah di bulan yang suci ini, yaitunya bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah, sebagai bekal kita untuk di yaumil akhirah nantinya. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan ujian bagi kita, dalam meningkatkan iman dan takwa, dalam meningkatkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti di penghujung Ramadan akan disambut oleh bulan Syawal, yang artinya bulan peningkatan. Jadi jangan kita beribadah ketika di bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah sebanyak-banyaknya, tapi nanti ketika datang bulan Syawal malah kita hilangkan kembali ibadah yang sudah kita biasakan. Nah, ini bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan sebagai bulan ujian dan bulan untuk berlatih bagi kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Maka ketika di akhir Ramadan datang bulan Syawal yang namanya bermakna bulan peningkatan, maka ibadah kita haruslah meningkat dari hari-hari biasanya sebelum Ramadan menjadi lebih banyak dan lebih baik lagi ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita mohonkan pada Allah agar senantiasa dicurahkan, disampaikan buat Nabiullah, Rasulullah, pucuk pimpinan ummah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan tegaknya dinul Islam demi tegaknya akidah tauhid yang berkalimahkan la ilaha illallah di muka bumi ini. Untuk itu mari kita selalu mengirimkan salawat kepada beliau. Guna dan manfaat salawat itu sendiri tidak lain tidak bukan akan kembali kepada diri kita syafaatnya di yaumil akhirah nanti. Pada pertemuan ke-13 ini, di hari ke-13 bulan Ramadan ini, kita akan mencoba membahas perilaku hidup sederhana. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagai agama yang indah, menganjurkan umatnya hidup dalam cara dan perilaku sederhana. Walaupun kita memiliki rumah bertingkat, mobilnya mengkilat, istri pun ada 4, tapi tetaplah perilaku kita untuk dalam hidup ini selalu sederhana. Jangan gunakan harta kita untuk hal-hal yang mubazir. Jangan gunakan harta kita sebagai alat kesombongan bagi diri kita, tapi gunakanlah harta kita untuk berubudiyah di jalan Allah, untuk bersedekah di jalan Allah, membantu saudara-saudara kita yang fakir miskin, menggunakan harta kita untuk kegiatan sosial dan amalan lainnya. Masyaallah muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini ada beberapa kebiasaan sebetulnya yang ini membudaya di Indonesia, namun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, ngabuburit atau jalan-jalan sore menjelang masuk waktunya berbuka. Pada dasarnya tidak masalah, karena kita juga butuh refreshing,
untuk melihat keindahan alam, bertadabur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah ketika ngabuburit itu kita berfoya-foya, berjalan, berkendara tanpa memperhatikan keselamatan diri kita dan orang lain. Kemudian berfoya-foya menggunakan bahan bakar sebebas-bebasnya, sementara banyak saudara kita yang masih teraniaya, yang masih hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Alangkah lebih baiknya harta yang kita foya-foyakan, yang kita belikan buat bahan bakar pergi ngabuburit tadi, kita gunakan untuk kepentingan sosial yang lebih baik, dan kita hidup dengan cara yang sederhana dan sebaik mungkin. Kemudian perilaku yang sering kita jumpai di bulan Ramadan ini juga pembelian takjil. Nah, ini banyak sekali rayuan setan ketika kita berjalan keluar rumah sedikit aja. Noh, di ujung sana kelihatan orang jualan es campur, es dogel, sop buah, dan lain-lainnya. Lalu dengan hasutan dan tipu daya setan, kita menjadi, hawa nafsu kita menjadi terpupuk untuk membeli. Ini enak kayaknya, ini enak, sehingga kita membeli makan makanan tersebut. Kemudian ketika berbuka, ternyata perut kita hanya sanggup menampung melainkan sedikit saja dari apa yang kita beli. Kemudian takjil, makanan, es dogel, es campur, sebuah yang kita beli tadi menjadi mubazir. Nah, di sini perlu kita merenungkan, karena kata Allah berfirman, ya ayuhan nasu kullu mimma fil ar halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hai manusia, kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, dan makan minumlah segala sesuatu yang baik lagi halal. Sesungguhnya setan itu, kata Allah, musuh yang nyata bagi kita bersama. Nah, ini ada dua perkara di sini yang kita dianjurkan. Yang pertama, makan itu yang halalan, tidak ada unsur keharaman yang melekat pada makanan yang kita makan, baik itu secara liwairihi, secara memperolehnya, atau secara lizatihi, zatnya. Maka harus kita sebagai umat muslim memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Kemudian yang kedua, toyiban, yang lagi baik. Kalau kita makan sesuatu namun tidak baik bagi kita, berefek buruk terhadap kesehatan kita, atau kita makan melebihi kadar penampungan yang ada di dalam lambung dan perut kita, maka itu menjadi tidak baik, maka harus kita tinggalkan. Kemudian juga dalam masalah ngabuburit tadi, kalau tidak baik, tidak ada manfaatnya bagi kita ngabuburit itu, nggak usah. Ngapain kita ngabuburit? Mendingan di rumah ambil Al-Quran atau ambil HP-nya, buka aplikasi Qurannya, yuk kita tadarusan baca Quran, dengarkan pengajian demi kebaikan dan demi menambah ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengar pengajian, bermajelis ilmu itu juga merupakan amalan ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Masyaallah muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di pertemuan ke-13 ini kira-kira itulah pembahasan kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari semua ini. Mari kita jangan terlalu berlebih-lebihan dalam mencari takjil, kemudian hindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan ini. Cari perbuatan yang lebih bermanfaat. Hiduplah sesederhana mungkin, dan jangan pamerkan sesuatu yang kamu punya kepada saudara-saudara kamu jika kamu tidak sanggup memberikan kepada saudara-saudara itu. Jadi ini kebiasaan ini. Kalau masak takjil, masak pabukuan,
difoto terus diupload ke Facebook, diupload ke media massa, sementara ada kawan-kawan saudara-saudara kita yang tidak mampu makan makanan tersebut, hatinya menjadi iba. Maka hindarilah perbuatan itu. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.